Semua eksekutif grup Yongchun terkejut mendengar promosi pengangkatan yang tak terduga. Padahal beberapa saat yang lalu, Jin Hyun terlihat marah. Tetapi sekarang, dia menunjuk seseorang sebagai pemimpin pengganti sementara. Para eksekutif seharusnya senang, tapi mereka semua malah terkejut dengan Jeon Yujang. Jeon Yujang membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya terdiam. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Bukankah ini mengagumkan dapat menjadi pemimpin pengganti sementara pada usiamu yang masih seperti ini? Setelah mendengar kata-kata Jeon Hyun itu, barulah dia mulai kembali kepada akal sehatnya. Meskipun dia menyadari bahwa dia masih memiliki kekurangan, Jeon Hyun, sang legenda sekte iblis, telah mengangkatnya sebagai Lord Pengganti Sementara. Iya, aku harus bersyukur. Siapa lagi yang bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Aku, Jeon Yujang, bersumpah tidak akan mengecewakan Anda. Bagus. Sebaiknya kau bisa menjaga dan membuktikan kata-katamu itu. Jeon Yujang diangkat sebagai Lord Pengganti Sementara Sky Demon Order, yang merupakan posisi kosong untuk waktu yang lama selama ini. Dia benar-benar beruntung, berbeda dengan nasib dua pemimpin fraksi lainnya. Jeon Yujang tidak berpikir untuk mencoba macam-macam dengan Jeon Hyun dan langsung mengakui keberadaan Jeon Hyun. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan rapatnya. Jeon Hyun duduk di kursi paling atas. Para eksekutif yang tadi berdiri akhirnya duduk juga. Jeon Yujang bangkit dari sujudnya dan duduk juga di kursinya. Namun, hatinya masih penuh dengan rasa gembira, perasaan emosi yang mendidih. Mari kita mulai dengan topik menggabungkan semuanya ke dalam sekte. Rapat terus berlalu dan berjalan lancar tanpa ada masalah. Agendanya adalah menyatukan semua fraksi yang terpencar menjadi satu kesatuan. Hwan Myung-oh menampilkan materinya. Dia berdiri di depan podium. Dia menunjuk ke arah grafik yang menerangi dinding dengan pena laser proyektor dan menjelaskan. Jika kita melihat grafiknya, kita dapat melihat bahwa sekte utama adalah cabang dari perusahaan ini. Secara total, ada 40 perusahaan setelah pembubaran perusahaan Langit Hitam. Kelompok tersebut dibagi menjadi 3 fraksi, dan 2 fraksi berhasil menciptakan perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia bisnis. Jeon Woo-kyung adalah pengecualian karena ia menjalankan organisasi dengan usaha kecil menengah dan perusahaan Ventura. Di antara grup yang terdaftar, 13 perusahaan memiliki harga saham yang jauh lebih tinggi. Jadi, jika seperti itu, merger dan akuisisi akan sulit. Setelah mendengarkan penjelasan dari Hwan Myung-oh, mereka mulai bergumam. Ada berbagai jenis merger. Bentuk yang paling umum adalah bahwa sebuah perusahaan besar akan mampu membeli yang kecil. Tetapi masalahnya adalah dana. Jadi, apa rencanamu? Jeon Hyun bertanya pada Hwan Myung-oh. Kita harus melakukan penggabungan baru afiliasi dengan jenis yang sama. Grup Yongchun dan grup Junshin yang memiliki banyak anak perusahaan memiliki afiliasi yang berorientasi serupa di bawah mereka. Hal yang sama berlaku untuk UKM dan perusahaan Ventura, dan menggabungkan yang serupa akan mengurangi beban keuangan. Tapi itu akan memakan banyak waktu dibandingkan dengan merger normal.
Karena untuk itu diperlukan persuasi dan masing-masing pemegang saham perusahaan. Jika perusahaan tersebut bergabung, maka menjadi tugas dari perusahaan yang lebih tinggi untuk meyakinkan mereka bahwa perusahaan mereka akan tumbuh lebih besar setelah berada di bawah perusahaan mereka. Dan itu bukanlah tugas yang mudah. Ya, ini akan rumit. Jun Yeun mendecakkan lidahnya sambil mengatakan itu. Tidak seperti hal lain yang tampak sederhana di dunia modern. Proses penggabungan fraksi-fraksi yang terpencar terlalu rumit. Ada terlalu banyak pembatasan, dimulai dalam masalah pajak. Tapi itu tidak masalah. Masalah perusahaan adalah tanggung jawab eksekutif. Jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Karena kita bahkan belum memulai negosiasi dengan kelompok Junshin. Jika kita memulainya sekarang, mungkin itu akan memakan waktu sekitar 1 tahun, leluhur. Mendengar kata-kata Hwan Myung-oh itu, Jun Ye-won berkata, itu terlalu lama. Beberapa laporan izin yang diperlukan dari IRS dan Komisi Ekonomi dari pemerintah ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena ada proses penyaringan verifikasi. Hwan Myung-oh menjelaskan alasannya dan yang lainnya pun mengangguk setuju. Penggabungan perusahaan kecil akan berakhir dengan penggantian kecil. Tetapi itu lebih sulit karena perusahaan yang ingin mereka gabungkan sangatlah besar. Tapi tentu saja penyuapan tidak akan berhasil karena perusahaan besar berada di bawah pengawasan pemerintah Cina. Hwan Myung-oh, ya, yang mulia. Apa yang kau katakan sekarang adalah prosedur normal, yang berarti ada cara lain, bukan? Hwan Myung-oh mengangguk menanggapi kata-kata Jun Ye-won itu. Benar, yang mulia. Lalu, apa lagi masalahnya? Kementerian Murim dan Asosiasi Murim memiliki hubungan dengan organisasi ekonomi, termasuk Dewan Negara Bagian. Mereka pasti akan menghalangi kita ketika kita mencoba untuk bergabung. Jika semua perusahaan yang berafiliasi dengan Sky Demon Order digabungkan, potensi pertumbuhannya akan cukup bagi Kultus untuk masuk ke dalam 20 bisnis teratas. Itu pasti akan menimbulkan masalah bagi asosiasi Murim. Jun Ye-won mendecakkan lidahnya karena kecewa. Karena pada zamannya dulu, bahkan Kaisar tidak berani menghalangi jalannya. Tapi di zaman ini, asosiasi Murim saja mampu mengganggu perjalanannya. Jun Yujang, Hwan Myung-oh, Mado, aku akan memberikanmu waktu 3 bulan. Dapatkan konsultasi dan penggabungan Wangsin dan grup Junshin dalam waktu itu. Tetapi leluhur, bagaimana mewujudkannya secepat itu? Itu terserah kalian bagaimana mewujudkannya. Bukan hanya Hwan Myung-oh, tetapi bahkan Jun Yujang pun bingung karenanya. Jika seseorang tahu sedikit tentang manajemen, maka orang akan tahu betapa tidak masuk akalnya itu. Jun Yujang menatap mata Jun Ye-won. Sepertinya leluhur sedang menguji kami lagi. Mendengar tuntutan Jun Ye-won sepertinya tidak masuk akal. Dia ingat ayahnya, Lord Jun Woo-jin. Jun Woo-jin yang meninggalkan perusahaan Langit Hitam tidak pernah memberikan tugas mudah kepada para eksekutifnya. Mungkin setiap orang yang memimpin kelompok selalu berharap mereka yang mengikutinya mampu melakukan perintahnya. Dengan ekspresi percaya diri, Jun Yujang berkata, "Aku akan melakukannya." Wajah para eksekutif, termasuk Hwan Myung-oh, mendengar itu terlihat terkejut. Jun Ye-won lalu memperingatkan lagi, "Aku tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana kalian semua bertahan seperti ini. Jika kalian mengatakan bahwa
ada sesuatu yang sulit mulai sekarang. Aku akan menilai bahwa kau tidak layak untuk posisimu sekarang. Wajah eksekutif menjadi pucat mendengar kata-kata Chunyewon itu. Mereka terdiam. Mengapa kalian semua terdiam? Jawab! Tiba-tiba Heobong berteriak dengan keras terhadap mereka. Mado! Melihat mereka, Moon Ranyong dan Heobong prihatin sambil menggelengkan kepala. Rasa ingin tahu mereka tentang bagaimana situasi keturunannya di masa depan berakhir dengan kekecewaan. Sepertinya mereka ini membutuhkan pelatihan mental. Sebenarnya Heobong bersumpah untuk menyelesaikan semuanya, tapi dia tahu bahwa Chunyewon bukan tipe orang yang menyerahkan masalah ini ke tangan orang lain. Kalian tenang saja. Asosiasi Murim, biar aku yang mengurus. Mendengar kata-kata Chunyewon itu, Chun Yujang dan para eksekutif tersenyum. Jika pemeriksaan di perusahaan dihentikan, jika tidak ada gangguan dari asosiasi Murim, maka mereka akan dapat menyelesaikan tugas. Namun, itu tidak berarti bahwa semua masalah mereka terpecahkan. Berurusan dengan asosiasi Murim berarti berurusan dengan seluruh Murim. Asosiasi Murim Kota Jinan menangani pertempuran jika portal gate muncul, dan itulah mengapa Sekte Iblis tidak pernah bisa menanggapi pertempuran. Namun, asosiasi telah menyadari bahwa Sekte Iblis mulai bergerak, jadi mereka akan melakukan segala daya untuk menghentikan mereka bangkit kembali. Atau dengan kata lain, ini berarti perang. Aku harus selalu bersiap. Ini adalah perang dengan mereka. Setelah 27 tahun pertempuran antara Sky Demon Order dan Murim akhirnya akan terjadi. Anehnya, kekhawatiran masa lalu berubah menjadi tekad untuk membalaskan dendam yang mereka tahan selama 27 tahun. Melihat ekspresi tekad di wajah mereka, Chunyewon tersenyum. Dia akan memperingatkan mereka jika mereka menunjukkan kelemahan, tapi itu sepertinya tidak perlu. Hang Yurin. Iya, Yang Mulia. Aku akan memberikanmu misi yang berbeda. Baik. Ambillah berkas informasi dari grup info di bawah Hwan Myung-oh dan gabungkan sisi informasi dengan grup Chunshin. Hwan Myung-oh bingung mendengar kata-kata Chunyewon itu. Yang Mulia, tapi grup informasi itu, dia adalah orang yang menangani pengumpulan informasi, dan ketika dia diminta untuk memberikan hak pengelolaan kepada orang lain, dia merasa tidak enak. Tenang saja, aku tidak akan menghilangkan hakmu. Apa maksud Anda, Yang Mulia? Mereka hanya menyerahkan intelijen dan informasi yang bertugas menemukan Lord Chun Wujin kepada Hang Yurin. Mendengar penjelasan itu, Hwan Myung-oh merasa lega. Begitu proses merger dimulai, Hwan Myung-oh tidak akan bisa menangani semuanya. Chunyewon mencoba membuat Hang Yurin mengerjakannya. Sementara itu, setelah 10 hari, ketika pelatihan dalam kelompok Chunshin selesai, Great Guardian akan datang ke sini. Dapatkan semua informasi tentang penjara rahasia itu darinya. Selama 27 tahun ini, Great Guardian telah melacak keberadaan Lord Chun Wujin. Karena lokasi dia dipenjarakan dirahasiakan. Sebagai kesimpulan, Chunyewon memintanya untuk mengumpulkan semua informasi dan melihat proses pelacakan. Hang Yurin, aku akan memberikanmu waktu 2 bulan. Temukan Lord Chun Wujin dalam masa itu. Iya,
aku pasti akan dapat menemukannya. Hang Yurin menjawab sambil berlutut dan membungkuk. Menemukan Lord mereka adalah sesuatu yang selalu mereka rindukan. Setelah semuanya selesai, Junyewon meminta Yu Sohwa untuk membawakan sesuatu. Itu kristal core. Yu Sohwa membawakan kristal core peringkat A dan C yang telah diperoleh oleh Junyewon. Mereka disimpan dalam brankas kantor wakil ketua dan Junyewon mengeluarkan satu buah kristal core peringkat S dari tas pinggangnya. Astaga, Junyewon hanya mengeluarkan kristal core itu dari tas pinggangnya, tetapi energi yang meluap menggetarkan para eksekutif. Bukankah itu kristal peringkat S? Bagaimana bisa? Karena mereka semua tidak terdaftar sebagai murim, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertahanan gerbang secara terbuka. Jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk dapat melihat kristal core. Jadi melihat kristal core ada tepat di depan mata mereka, ini benar-benar mengejutkan. Melihat reaksi mereka, Junyewon lalu membuka mulutnya. Aku akan menggunakan kristal-kristal core ini untuk merubah kultivasi lemah kalian. Mendengar hal itu, para eksekutif tidak bisa mengangkat kepala mereka. Memang, ini sangat memalukan. Junyewon berulang kali mengkritik mereka karena menyedihkan dibandingkan dengan para leluhur mereka. Kultivasi mereka sangat lemah, bahkan Junyujang. Energi kalian semua benar-benar menyedihkan. Bahkan Hang Yurin, seorang master superior, hanya memiliki 80% energi internal dibandingkan dengan para master superior di masa lalu. Itu semua karena energi yang lemah di alam di sekitar mereka. Dan asosiasi murim hanya menyediakan alat bantu untuk yang berada di bawah mereka. Selain itu, kultus iblis berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di era saat ini, kristal core adalah cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dan jika itu diberikan kepada mereka, maka itu pasti akan membantu mereka tumbuh lebih kuat. Kebahagiaan terpancar di wajah mereka semua. Kudengar ada cara untuk menyerap energi dari kristal core ini. Apakah kalian bisa melakukannya? Sebenarnya Junyewon bisa saja menyerap kristal itu melalui nano. Namun tidak mungkin untuk menyerap energi dan kemudian menyebarkannya kepada mereka. Lalu Hwan Myung-oh berkata, "Aku baru saja ingin mengatakan hal ini. Kultus iblis belum memiliki alat untuk menyerap kristal core. Itu semua karena keterbatasan pergerakan mereka selama ini. Sekte iblis tidak terdaftar di bawah asosiasi murim dan tidak bisa berpartisipasi dalam perang portal gate. Akibatnya, mereka tidak memiliki inti dan karena itu sulit untuk mendapatkan teknologi pemurnian." Jadi maksudmu, pemurnian kristal core ini tidak bisa dilakukan? Tidak, bukan begitu yang mulia. Kami telah menemukan mesin pemurnian kristal core ketika kami sedang membersihkan cabang murim di kota Jinan. Bagus. Kalau begitu, di mana lokasinya? Itu terletak di gudang produk di cabang asosiasi murim kota Jinan. Lalu, mengapa kau tidak memindahkannya? Perangkat itu sangat besar, sehingga kami perlu membongkarnya untuk memindahkannya. Karena kami tidak bisa membongkarnya sembarangan. Kami telah mengamankan cetak birunya terlebih dahulu. Itu dilakukan kemarin, dan pembongkaran dimulai pagi ini. Aku akan memeriksa kapan kami akan dapat mengirimkannya. Lalu Hwan Myung-oh mengambil teleponnya. Dia mencoba menelpon seseorang, tapi panggilan terus tidak tersambung. Meskipun telah berdering terus-menerus, itu terlihat aneh. Hwan Myung-oh mengerutkan kening
dan memanggil orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan. Namun, orang itu juga tidak menjawab. Untuk berjaga-jaga, dia melihat apakah ponselnya bermasalah. Ternyata tidak ada apa-apa pada ponselnya. Dia telah menginstruksikan pengawalnya untuk mengirim SMS kepadanya setiap 30 menit sekali untuk memastikan tidak ada masalah di tempat itu. Tapi SMS terakhir diterima 40 menit yang lalu. Wan Myung-oh menggigit bibirnya, lalu dia berkata, "Yang mulia, sepertinya kita memiliki masalah. Sepertinya ada yang ingin mengambil alat pemurni kristal core itu."